Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil mahabbati as-sadiqati fa asbahu biha minal mutahabbina fillah. Wa salatullahi wa salamu ala imami ahlil mahabbati habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bika ya rabbana minal baghdha'i wasyahna hikdi wal hasad. Tahhir qulubana ya rabbana min jami'i amradil qulub. Usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cinta yang kami muliakan, anak-anakku, pendamba cinta, pencari cinta, dan semoga Allah menyampaikan kalian semua pada cinta hakiki, cinta yang sesungguhnya. Bang Hak yang kami cintai dan juga semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Bicara cinta, kalimat yang paling indah dalam kamus adalah cinta. Mendengar kalimat itu saja sudah senang, kalimat cinta. Dan semua manusia mengenal kalimat cinta, kata cinta. Dan semua orang mendambakan kalau dia benar-benar punya cinta dan bisa mencintai dan ada yang dicintai. Yang tidak punya cinta cacat mentalnya. Cinta adalah fitrah. Dan bersama cinta adalah keindahan. Dan bersama cinta adalah kedamaian. Dan bersama cinta adalah pengabdian. Dan bersama cinta adalah pengorbanan. Jika kita melihat segala keindahan yang berada di semesta ini, ketahuilah keindahan itu adalah karena cinta. Bahkan seindah apapun sesuatu, jika kita mandangnya dengan cinta, menjadi tidak indah. Maka cinta yang merubah semuanya. Dan tidak ada cinta yang sesungguhnya kecuali cinta itu kita sambungkan dengan pemberi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendefinisikan cinta, pujangga kewalahan. Setiap pujangga punya definisi yang berbeda tentang cinta dan tidak tuntas. Begitu agungnya cinta. Begitu agungnya cinta, tidak ada yang bisa mendefinisikan cinta. Tanyakan kepada pujangga cinta, dia akan bercerita tentang cinta. Sesaat mengatakan cinta adalah segala keindahan. Sesaat mengatakan cinta adalah kebahagiaan. Sesaat mengatakan dengan definisi yang berbeda-beda. Karena apa? Tidak ada yang bisa mendefinisikannya. Begitu agungnya cinta. Tidak bisa diurai dengan kalimat. Karena itu adalah suara hati dan rasa di dalam hati. Cinta di dalam hati, nilai di dalam hati. Yang mutlak tidak bisa diterangkan. Kapan engkau ingin menerangkan tentang cinta, saat itu engkau tidak mengerti apa itu cinta. Kami akan bicara cinta secara ilmiah. Bukan berdasarkan pengalaman. Tidak sah pengalaman cinta di sini, kecuali dasarnya ilmu.
Ilmu mencintai, supaya kita tidak terjerumus dalam cinta. Di sana orang berbicara tentang cinta. Kenapa kita tidak menghadirkan cinta yang dihadirkan oleh Rasulullah? Kita punya cara mencintai. Kita punya cara mencintai yang dihadirkan Nabi Muhammad. Dan cinta adalah rasional. Jangan katakan cinta irasional. Cinta rasional. Yang irasional cinta buta. Cinta masuk akal. Maka dengar wahai anak-anakku. Sesaat ada debar di hati. Sesaat ada debar di hati. Maka ketahuilah debar itu adalah ketukan cinta. Maka ketahuilah, dengar kalimat sederhana. Di saat ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan kau izinkan hatimu untuk membuka ketukan hati itu. Dengar. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membuka. Jangan biarkan hatimu untuk membuka. Cinta rasional. Kita berpikir cinta, maka kita tidak bicara cinta tentang sebuah pengalaman seseorang. Akan tapi kita bicara dengan ilmu. Nah, bebaskan kita dari rasa dulu. Kita bicara akal. Maka jadikan akalmu yang menguasai perasaanmu, jangan perasaanmu menguasai akalmu. Fahami makna ini. Kalian tidak pernah menemukan di kampus sepertinya. Bingung ya? Nah, dengar ya, ini kampus ini. Dengar. Jadikan akalmu menguasai perasaanmu. Jangan kau jadikan perasaanmu menguasai akalmu. Ini baru, ini mau menata cinta. Cinta adalah segala keindahan. Nah, di dalam mencintai itu ada tahapan-tahapan. Tidak serta-merta cinta, hanya cinta buta, cinta gila yang tiba-tiba ada mencintai. Cintanya anak kecil dinyatakan cinta monyet bahasa kita. Karena apa? Belum menggunakan akal. Hanya gejolak syahwat yang mulai bangkit masa pubertas. Maka ada kecenderungan yang tidak menggunakan akalnya, maka itu cinta monyet. Bersama bergantinya hari pisah sekolah, selesai kisah itu. Namanya cinta monyet. Tapi kita ingin cinta hakiki. Cinta yang sesungguhnya. Gunakan akal sehat. Di dalam mencintai itu akan ada tahapan-tahapan. Tidak ada serta-merta mencintai. Itu pasti bohong. Ketemu langsung aku mencintai dia. Kau tidak kenal dia. Dia penjahat besar, ayo. Dia pembohong. Dia nggak mungkin. Kalau orang mencintai tentu ada proses pemahaman dengan akalnya. Kalau tiba-tiba ada seorang mencintai tanpa proses akal, cinta buta. Ada seseorang datang kepadamu, hai anak gadisku atau anak laki-laki yang ganteng. Ada seorang wanita datang kepadamu minta dinikahi agar engkau mencintai dia. Dia adalah mulai dari fisik tidak bagus, dia jahat, kurang ajar, suka mencaci, mengolok dan sebagainya. Bisa engkau mencintai? Tidak. Akalmu yang bicara. Biarpun sudah diketuk. Karena akal berbicara, engkau bisa menolak. Cinta rasional, bukan irasional. Tahapan mencintai ada. Mula-mula tumbuhnya cinta tidak serta-merta ya. Mula-mula tumbuh cinta adalah kekaguman. Kekaguman. Baru setelah kekaguman nanti ada kecenderungan. Dari semua yang dikagumi ada kecenderungan khusus. Baru setelah kecenderungan seseorang ambil keputusan. Ini ilmunya nanti yang akan kami sampaikan. Tidak serta-merta. Yang tidak kagum mencintai bohong. Harus ada kekaguman. Sekarang bagaimana mengagumi, ini ilmu sendiri. Bagaimana seorang mengagumi? Apa kagum itu? Kagum juga tidak serta-merta. Kagum adalah sesuatu yang dirasakan seseorang di dalam meniti harap hayal yang selama ini tertimbun dari dini. Dari masa kecil bisa jadi. Jadi yang namanya kagum itu adalah satu rasa yang meniti harap, rasa meniti harapan, hayal yang selama ini terbangun jauh-jauh hari. Dari usia dini. Jadi gini. Kalau seseorang dari kecil dididik kenal dengan seorang misalnya.
ulama, ustadz dan sebagainya, kebaikan. Dia akan terbangun di otaknya. Terus. Kalau dijajar manusia, siapa yang kau kagumi? Sesuai dengan yang direkam oleh otaknya. Yang dikagumkan dari kecil dengan dunia artis dan sebagainya, kekagumannya seperti itu. Ini kekaguman tidak serta-merta. Maka kalau ada orang kagum dengan sesuatu, itu adalah yang selama ini timbun, yang dibangun di otak dan pikirnya dan hatinya, adalah itulah kekaguman. Maka mustahil orang kagum sesuatu yang tidak pernah direkam oleh otak dan hati, perasaannya. Tidak bisa. Kenapa kau kagum dengan dia? Tidak mungkin serta-merta ada. Pernah dengar cerita orang seperti itu? Makanya orang yang ditanamkan kecintaan kepada dunia, kebanggaan dengan dunia, berbangga dunia, maka kalau sudah kagum ahli dunia. Kalian ahli iman. Ada barometer, ada aturan, ada ukuran. Ini kagumnya, kagum. Maka kekagumanmu itu menunjukkan apa yang ada, yang selama ini terbangun dalam dirimu dari kecil. Maka orang yang didudukkan bersama orang soleh, yang berkumpul dengan orang baik, berkumpul dengan orang mulia, lihat, kalau suruh mengagumi dari manusia yang dijajar di semesta ini, pasti dia akan memilih orang yang sesuai dengan selama ini terbangun di dalam dirinya. Itu kagum. Makanya kalian orang baik, maka dalam kelas di kampusmu akan terkagum dengan orang yang baik. Punya sifat-sifat mulia begini-begini, kalian kagum. Oh, dia ramah. Oh, padahal dia tidak kaya. Dia juga bukan seorang terkenal, bukan artis. Dia tapi kagum. Kenapa? Luwes, sopan santun. Karena engkau selama ini dididik sopan santun dan keluasan. Baru ada kekaguman di situ. Maka kalian adalah iman. Jangan bangun sesuatu di otak dan pikiranmu kecuali sesuatu yang positif mulia. Maka di saat kamu harus kagum, mesti kagum sesuatu yang mulia. Nah, baru tadi di kelas ada 1000 santri, 1000 mahasiswa. Kita kagum dengan 10. Kenapa? 10 orang ini Masya Allah. Sifat-sifatnya sesuai selama ini sudah aku rekam di dalam diriku. Kagum. Kagum. Belum cinta. Jelas. Baru setelah itu ada kecenderungan di antara 10 yang aku kagumi. Ada kecocokan yang lebih. Ada kecenderungan. Dan kecenderungan ini adalah sah. Dan harus. Kecenderungan ada kecocokan. Makanya isyarat dari hadis Nabi bersabda bahasanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Bahasa Nabi adalah, jika datang kepadamu orang yang engkau rela tentang agama dan akhlaknya, engkau rela. Yang engkau senang. Bukan Nabi mengatakan, idza ja'akum mutadayyinun khalukun. Nabi tidak berkata, jika datang kepadamu orang beragama, jika datang kepadamu orang berakhlak. Nabi tidak berkata begitu. Idza ja'akum man tardawna, jika datang kepadamu orang yang engkau rela. Ada kesesuaian. Bukan kesamaan. Anda jangan salah. Kesesuaian bukan sama. Kadang perbedaan itu saling melengkapi. Jangan selalu sama dan sama. Tidak. Kesesuaian. Nanti akan kami hadirkan kalau tidak lupa. Nah, segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Segitiga cinta itu nanti untuk menemukan bagaimana cara bercinta nanti. Di akhir, kalau tidak lupa. Ya. Karena cinta itu bikin lupa. Cinta bikin lupa. Mabuk kepayang kita. Apa tadi? Kecenderungan. Nah, kecenderungan. Kita ada kecenderungan di antara mereka. Lah, kecenderungan ini karena ada kesesuaian. Dia lebih sesuai dengan saya. Misalnya, dia kok sabar, saya suka marah. Dia ada kesesuaian, maka ada kecenderungan. Lah, setelah ada kecenderungan, jangan serta-merta Anda jatuhkan cinta. Kalimat jatuh cinta itu harus proses dulu. Kalau tidak, cinta buta. Gula Jawa rasa coklat. Nggak berlaku itu. Maka baru setelah itu qaror, keputusan untuk menuju apa? Menuju nanti selanjutnya. Baru setelah itu apa? Kita akan memutuskan mencintai dia atau tidak. Di dalam memutuskan aku harus mencintai dia, harus ada gambaran pasca memutuskan. Setelah memutuskan itu apa yang terjadi? Apakah cukup aku jalan-jalan berduaan kemudian ke mall dan sebagainya? Lihat. Setelah memutuskan itu pertimbangan masa depan. Pertama adalah kelestarian cinta. Ini bukan cinta coba-coba. Siapa yang mau sakit hati?
Putus cinta, sakit hati katanya. Jangan mau sakit hati. Biasanya yang mengambil cinta tanpa pertimbangan, tanpa sebuah keputusan, hanya tiba-tiba mencintai nggak sadar. Sehingga banyak orang, seorang anak gadis ditanya, "Neng, kenapa Neng kau mencintai dia? Apa kelebihannya?" "Nggak tahu, Ma, yang penting aku cinta." Tidak atas dasar sebuah keputusan itu. Dia dirayu, diini dan memutuskanlah. Memutuskan nanti harus ada dasar. Kenapa aku memutuskan dia? Ini lain tunangan. Dan kami tidak akan bicara cinta kecuali cinta syar'i. Kita bicara ahli iman, bukan cinta bualan, bukan cinta maksiat, bukan cinta syahwat. Semua syar'i. Maka untuk menuju kelestarian masuk karena engkau ahli iman. Wilayah syariat. Kecenderungan belum ada pernikahan. Kekaguman belum ada pernikahan, kagum. Baru memutuskan inilah baru bagaimana agar lestari ini cinta. Yang tidak bukan lestari tidak mau. Apakah mau engkau mencintai tahun depan kau diputus? Mau tidak? Enggak mau. Maka pikirkan dong. Bagaimana cinta ini bisa lestari? Gambaran, usaha ini namanya. Untuk menjadi cinta yang lestari ini. Keabadian dalam cinta, maka segera berpindahlah ke wilayah syariat. Wilayah syariat. Jadi halal haram. Sehingga kalau orang cerdas, aku belum waktunya sekarang menuju ke halalan. Kalau begitu, kamu jangan bikin penyakit dalam dirimu. Karena kamu belum jatuh cinta. Seandainya kau melupakan dia begitu mudah. Kecuali dirimu sudah kebawa kepada cinta buta tadi, maka susah. Karena masih proses. Anda punya akal sehat. Sebelum memutuskan begitu mudahnya. Kalau seandainya calon laki-laki yang kau kagumi atau wanita yang kau kagumi tiba ngomong, "Bang, kita bercinta 3 tahun saja deh." Kok ada expire-nya? Anda tidak bakal mau. Maka memutuskan mencintai harus ada gambaran ke depan. Anda orang cerdas, jangan jadi orang bodoh. Cerdas. Cinta menuju, bahkan bukan saja kelestariannya bukan saja di dunia, ada gambaran di akhirat nanti. Makanya marhalah ini terpenting untuk anak-anak zaman segini. Maka ada orang tiba-tiba mencintai. Itu belum cinta yang sebenarnya. Itu hanya ketukan hati. Maka jangan kau jawab dengan hatimu. Jangan boleh hati membukanya, tapi biarkan akalmu yang membuka ketukan tadi. Akal yang membuka. Jelas ya? Akal yang membuka. Baik. Baru setelah itu kita masuk wilayah yang namanya wilayah memutuskan. Memutuskan ini harus ada dasar berikut ini. Cinta harus punya lestari, abadi, lestari. Jadi kalau cinta ini nggak bakal menuju kelestarian, jangan Anda putuskan untuk mencintai. Anda akan sakit. Yang kedua adalah harus ada ketentraman, aman. Ada orang mencintai takut mencintai takut. Nggak ada cinta takut. Cinta adalah damai. Karena dalam cinta adalah saling percaya. Cinta saling menjaga. Cinta saling mengerti, nggak ada cinta takut. Ada orang mencintai takut. Takut kehilangan, takut ini, takut. Nggak ada cinta takut. Cinta aman. Cinta itu damai. Kalau engkau mencintai seseorang, dihantui rasa takut, jangan memutuskan untuk mencintai. Karena apa? Cinta tidak boleh takut. Cinta adalah damai. Ini sarahnya panjang, cuman waktunya 30 menit saja. Yang selanjutnya damai dan pengabdian, pengorbanan. Ada orang begitu mudahnya menikah, katanya ada cinta, punya problem, dikit-dikit minta cerai. Ada pengorbanan demi melestarikan cinta tadi. Ada pengorbanan. Jadi tidak serta-merta langsung cerai. Bisa. Baik. Menuju kelestarian ini adalah wilayah syariat. Maka jika belum waktunya engkau bercinta, jangan main api, kebakar kau. Sudah diisyaratkan oleh istilah kok. Istilah itu kalau sudah jatuh cinta, kena panah asmara, itu sakit semuanya. Biar faham dirimu. Gitu. Nah, lestari ini yang luar biasa. Bagaimana cintaku ini lestari? Maka jangan sampai kita itu spekulasi, sakit hati. Maka cari gambaran. Bagaimana tentang dia? Maka ada cara memilih pasangan ini. Sebenarnya masuk bab ini. Di dalam memilih pasangan, milih pasangan itu marhalah, ada juga marhalah. Dalam rangka memutuskan ini agak panjang. Di dalam memutuskan, di dalam memilih pasangan itu ada marhalah. Langkah pertama adalah
melihat. Sunnah melihat. Sebab apa? Di samping hati, ini urusan hati, masalah cinta, di situ ada urusan syahwat yang ada hubungannya dengan fisik. Memang tidak harus cantik keras begini, tidak. Yang penting dirimu tuh ada semangat dengan dia nanti pada waktunya. Jangan sampai aku menikah dengan orang yang gimana itu? Ya nggak bisa dong. Jadi ngelihat dulu. Nabi mengajarkan lihat, sunnah melihat. Sampai ada daya tarik, ada ketertarikan tadi. Jika ini belum sama-sama kenal. Tapi kalau sudah tahu di kampus di ini, mungkin tidak perlu melihat karena sudah tahu. Terbangun tadi mana kekaguman dan seterusnya. Setelah itu ada namanya bahasa Arabnya itu takim itu menilai. Setelah kita lihat itu nanti saya nilai orangnya, aku ada kecenderungan aku nilai. Setelah dinilai itu dia layak, pantas ke depan, masa depanku seperti apa, gini. Pokoknya jangan buru-buru jatuh deh. Jangan buru-buru kena panah deh. Akalmu dulu yang suruh buka. Jadi itu. Ada dinilai. Bagai secara akhlak, oke. Hartanya gimana? Enggak penting kita tarik. Bisa saja seorang wanita kita cari bareng-bareng deh masalah urusan harta. Yang penting bukan itu kok. Oke. Setelah kita nilai masuk, baru itulah langkah untuk menentukan. Kemudian waktunya. Kita bisa saja cari informasi. Mungkinkah dia nikah tahun ini atau tidak? Jangan Anda buru-buru terlanjur serentak atau tidak mengambil putusan. Oke, kita menikah, kita ada jatuh cintamu kepada dia. Tatanya Pak, nikahnya 7 tahun lagi, Neng. Ayo. Nggak bisa masuk. Kira-kira kapan menikah? Biarpun tidak melelesanmu dalam bertanya. Bisa saja dia sudah punya hajat menikah dan sebagainya. Apa permasalahannya? Oh, dia mungkin masih belum bisa menikah karena ada keluarganya. Jangan Anda memaksa dengan dia. Dunia tidak sulas dan kelor, masih ada selain dia. Dan Anda pun belum memutuskan begitu mudah. Maka hanya orang bodoh yang berkata, aku hanya menikah mau dengan dia. Selain dia adalah gak mau. Kecil banget dunia bagi dia. Cuman pembawa acara menyinggung, gimana di dalam hatiku sudah ada dia. Ini tidak pakai proses tadi. Di saat ada yang mengetuk hatiku yang membuka. Capeklah diriku, pusing sampai hari ini. Hadir ke sini pun dalam kegaduhan, kegundahan. Maka jangan mudah membuka. Jangan mudah biarkan hati membuka ketukan itu. Akal. Baik. Kemudian setelah memutuskan, berdasarkan kelestarian, masa depan lestari, misalnya kapan mau nikah kira-kira dan sebagainya. Setelah oke, dia menikah bisa cepat. Kemudian ini, Anda jangan main-main. Alangkah banyak seseorang wanita, baik, laki-laki baik. Ibunya kok ternyata tidak setuju. Sakit hatilah dia, nggak jadi menikah. Maka Anda proses dulu. Ini yang perlu kami hadirkan. Cinta itu indah. Baru setelah itu proses. Dibicarakan semuanya. Belum. Di dalam dirimu belum sampai cinta kelepek-kelepek. Belum. Ini masih normal, sehat akalmu. Baru nanti setelah oke, jalinan. Kepastian. Mengambil sebuah keputusan. Aku harus mencintai dia. Karena dia adalah istriku, dia adalah suamiku. Bangun cinta. Dan pembangunan cinta ini, membangun cinta harus ada harapan tadi, lestari, dunia, akhirat. Kemudian di dalam cinta pun harus ada tadi yang kami sampaikan. Harus ada kenyamanan. Harus jaminan keamanan. Jaminan keamanan dalam mencintai dan dicintai. Ada orang gelisah terus, kemudian setelah itu harus ada pengorbanan. Anda boleh melangkah. Makanya kalau belum waktunya, jangan main api. Syahwat akan selalu bergolak. Kenapa seseorang kepleset dalam zina? Dia main sebelum waktunya. Dia main api. Tidak berpikir, kepleset dalam zina. Jangan mau digunakan oleh iblis dan hawa nafsu. Gunakan akal sehat. Nabi mengajarkan menikah itu memilih. Bukan terpaksa. Oleh seruan perasaanmu. Maka yang memilih itu akal. Mendahulukan akal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Menikahi seorang perempuan karena memilih. Nabi mengajarkan memilih. Memilih itu begini loh. Kalau saya pergi ke pasar memilih baju itu memilih. Merah, putih, kuning, hijau saya pilih.
Tapi yang bodoh berangkat. Aku akan pergi ke toko baju, cari baju kotak-kotak warna hijau. Repot, susah dia. Dia tidak memilih lagi. Dia sudah menentukan pilihan sebelum memilih, bukan memilih. Ada orang bercinta dengan penuh kezaliman. Tidak mengerti cinta. Tempelengan sesaat, pukulan sesaat, caci maki sesaat. Mana ada cinta? Cinta menjadikan semua indah, orang tentram, nyaman. Bahkan kalau ada duka dalam cinta, bukan melemahkan cinta, akan tapi justru itu penguat cinta. Duka dalam cinta. Orang suami istri hidup dalam kemiskinan, tapi penuh dengan kecintaan. Maka ketahuilah, suasana miskin akan menjadi kenangan indah di saat mereka kaya. Bahkan tidak ditemukan keindahan itu di saat kaya. Duka yang dirasakan selama ini akan menjadi penghias keindahan dalam bercinta. Itu yang duka. Bagaimana keindahan? Dan memang cinta selamanya indah. Maka jangan sampai Anda salah mencintai. Ini kami hadirkan. Kemudian nanti ada cara bercinta. Cara bercinta bukan makna bercumbu, bukan. Cara bercinta. Cinta ada caranya. Cara bercinta adalah fahami cara bercinta pasanganmu. Jangan engkau mendahulukan cara bercintamu. Inilah segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Nggak lupa rupanya saya, masih sadar saya. Jadi segitiga, bukan cinta segitiga, segitiga cinta. Yang pertama ada orang cara mencintainya ini adalah dengan cara menampakkan rasa tanggung jawab kepada yang dicintai. Ada orang model mencintainya adalah dengan cara perhatian yang berlebihan. Ada orang yang mencintai dengan cara dengan banyak bermesraan. Ini 3 model cara bercinta dan akan selalu ada pada manusia. Cinta yang pertama ada orang cara mencintainya adalah dengan cara menampakkan rasa tanggung jawab kepada yang dicintainya. Ada suami model begini. Jadi kalau penghuni rumah itu adalah tanya, gimana keadaan dapur? Gimana? Bersih belum? Gimana? Itu bahasa cintanya dia. Sebetulnya dia ingin bahasanya rumah aman, semuanya baik. Cuman kalau pulang ke rumah, bukan gimana sayang, I love you, gimana kau? Nggak ada itu. Dia kalau bertanya, gimana ya? Gimana rumah beres semuanya? Gak apa-apa. Ini. Oh, itu ada model mencintai. Itu adalah bahasa cinta orang. Ini model. Tanya tanggung jawabnya yang ada di rumah, gimana keadaan? Ada model orang mencintai bermesraan. Ada colak-colek, belum apa-apa. Dalam ke rumah sudah diucek-ucek istrinya sampai habis. Ada model begitu. Ada lagi yang dalam mencintainya adalah dengan cara perhatian berlebihan. Selalu bertanya, gimana kabarmu? Kenapa? Gimana? Kemana? Terus perhatian yang berlebihan. Itu adalah bahasa cinta. Nah ini berbeda-beda kadang. Istri punya bahasa cinta dengan cara bermesraan terus indah karena dia ada orang ngalem ya kan ada kan model ngalem senengnya adalah suaminya model yang tadi yang satu lagi selalu bertanya tentang tanggung jawabnya dia gimana keadaannya ini suami mau ngelendot istri mau ngelendot nggak berani ini gimana sudah beres semuanya maka karena model cinta itu model orang mengungkapkan cinta itu bermacam-macam. Fahami cara pasanganmu mengungkapkan cintanya. Jangan engkau menuntut dia untuk memahami caramu mencintai. Pahami ini dulu. Maka sebagai seorang istri yang bijak tahu suaminya setiap pulang pasti tanya keadaan ini. Anda harus paham. Maknanya apa? Karena dia menginginkan aku dalam keadaan aman. Maka bertanya tentang gimana listrik, gimana keadaan ini, gini. Maka pahami itu. Dengar dulu ungkapan cintanya. Ya bang, Masya Allah. Selesai. Makasih bang diperhatikan, Masya Allah makasih bang. Semuanya luar biasa. Sanjung bahasa cintanya. Baru setelah itu ajarilah caramu mencintainya. Tapi jangan dulu kan caramu mencintai untuk dia fahami. Tapi fahami dulu dia dalam mencintai. Baru nanti akan ada keserasian. Orang egois. Mencintai dengan caranya sendiri. Yang satu nggak sesuai. Sehingga ada seorang wanita berkata kepada kami, Buya suami saya dingin.
Bayangin, kalau Buya gayanya kayak mesra Buya. Gayanya. Dia ngomong, Buya kok enak ini. Suami saya dalam diem, gak pernah cermut. Ini. Bukan berarti dia tidak cinta. Dia punya bahasa cinta yang beda dengan orang lain. Tak tanya betul, gimana keadaan di rumah? Persis saya. Iya, selalu tanya keadaan rumah, gini. Kerjaan terus yang ditanyain, kerjaan ini terus. Bukan, itu bahasa cinta yang ia mampu untuk ungkapkan. Enggak semua orang bisa membuat puisi loh ya. Bisa salah membuat puisi. Di siang hari bilang, oh alangkah indahnya rembulan hari ini. Siang hari pakai rembulan. Salah berpuisi dia. Enggak bisa saya berpuisi, suruh berpuisi. Enggak nyambung. Jadi pahamilah bagaimana cara pasanganmu mencintai. Baru nanti kau ikuti cara mencintainya. Kalau semuanya mendengar suara ini. Seorang suami yang mungkin kelas, yang golongan merasa punya tanggung jawab. Ngelihat istrinya adalah yang lendot suka ini. Dia akan pahami dulu pasangannya. Pulang ke rumah tidak bertanya tentang keadaan dapur, keadaan rumah, akan disambut istrinya. Lihat. Akhirnya semuanya saling memperhatikan pasangannya di dalam mencintai. Biarpun setelah itu mengajari pasangannya untuk bisa memahami cara dia mencintainya. Jangan panjang banyak, nanti tidak segera dapat cinta. Sampai di sini dulu Bang Hak ya. Nanti insya Allah ya. Ini dulu nanti sambung lagi. Kayaknya pada berbeda cara mencintainya kayaknya ya. Baik. Baik insyaallah. Coba silakan. Baik, syukron Buya untuk penyampaian tausiah cintanya.